Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mulai bab baru ya. Di bab 3 ini kita belajar tentang tipe data dan operasi I/O ya. Harapannya setelah kita belajar tipe data dan operasi I/O itu, input output ini, kita bisa satu menjelaskan tentang beberapa tipe data ya. Jadi nanti tipe data itu macam-macam teman-teman. Nanti kita bisa mempelajarinya dan mengerti masing-masing dari tipe data itu ya. Kapan kita menggunakan integer atau bilangan bulat misalnya, kapan kita menggunakan float atau bilangan pecahan, kapan kita menggunakan karakter, kapan kita menggunakan string, dan seterusnya ya. Terus kita bisa menjelaskan tentang variabel-variabel itu ya. Bahkan definisi variabel apa coba kita pastikan lagi ya. Kalau kita bicara variabel, di situ juga kita bicara tentang konstanta ya. Bagaimana mendefinisikan variabel dan bagaimana menjelaskan apa itu konstanta ya. Ini sekali lagi menarik untuk kita perhatikan di bab ini. Selanjutnya menjelaskan tentang berbagai jenis operator dan pemakaiannya ya. Operator matematika ya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Dan terakhir bagaimana menjelaskan tentang instruksi I/O ya. Ya, inputnya kayak apa, outputnya kayak apa. Oke ya, dari goal ini jelas ya. Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Jelas, Pak. Oke, jelas. Adakah yang masih belum jelas atau perlu dipertanyakan tanggulnya? Jadi kita bahas teori ini, prakteknya nanti di hari berikutnya ya. Ini kita belajar teorinya, meskipun dalam teori itu tetap kita mencoba mendemokan ya, mencoba sintak-sintak atau program-program yang terkait dengan apa yang menjadi goal kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, data itu kalau kita lihat berbagai jenisnya dapat dibagi menjadi 5 kelompok besar ya, yang kita sebut biasanya dengan tipe data yang dasar. Apa itu kelima tipe data dasar itu? Yang pertama adalah bilangan bulat atau integer ya. Ini seringkali kita pakai di praktikum atau percobaan kita sebelumnya ya. Integer A, B dan seterusnya ya. Terus ada bilangan real presisi tunggal ya, float ya gitu ya. Lalu ada bilangan real presisi ganda ya. Nanti seperti apa coba kita detailkan di bawah. Terus ada karakter ya, coba C gitu ya. Lalu tak bertipe atau void ya. Keterangan lebih lanjut tentang void ini nanti lebih detailnya di bab yang kelima ya. Kita sekarang fokus sekali lagi integer, float dengan tunggal dan gandanya, terus karakter dengan satu kata, satu hurufnya, dengan string dengan beberapa karakternya. Oke, lanjut. Kata kunci yang berkaitan dengan tipe dasar tersebut berurutan sesuai dengan besar ya, total bitnya ya. Misalnya tentang karakter itu ada 8 bit ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam satu karakter ya, Anda sudah belajar logika ya Mas ya. Semester ini sudah dapat logika Mas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Dapat, Pak. Oke, lanjut ya Mas ya. Nanti biar agak detailnya sesuai mata kuliah kita. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint ini ya. Jadi ada 8 bit ya. Nilainya adalah minus 128 sampai ke 127 ya.
itu desimalnya ya. Ingat desimalnya. Ya, sehingga keterangannya di sebelah kanan itu adalah karakter. Nah, integer itu lebih besar lagi bitnya, ada 32 bit. Ya, nilainya, angkanya itu ya, angka minimal sama maksimumnya segitu. Ya, untuk bilangan integer. Bilangan float ya, tipe float maksud saya ada 32 bit ya, dengan kawasan seperti itu. Kawasan tuh range-nya ya, ring paling kecil sama ring paling besar. Ya, itu yang dibilang presisi tunggal ya, float 32 bit. Nah, sedangkan double yang dibilang presisi ganda itu adalah 64 bit. Artinya ringnya lebih besar atau 2 kali lipat dari float, sehingga dibilang ganda. Ya, oke. Tergantung kita mau pakai yang mana ya, nanti kebutuhannya. Di percobaan-percobaan semester awal ini biasanya kita hanya car, in, dan float biasanya. Ya, double boleh aja tergantung dengan data yang kita pakai sebanyak atau sebesar apa. Oke, teman-teman, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Oke, di sini kita sudah belajar tipe data. Ya, oke. Variabel ya. Apa itu variabel? Sesuatu yang tidak jelas diketahui nilainya, Bapak. Sesuatu yang Tidak jelas diketahui nilainya. tidak jelas. Boleh diterjemahkan gitu. Suatu simbol Pak yang melambangkan sesuatu. Gimana Mas? Variabel adalah Suatu simbol untuk melambangkan sesuatu. suatu simbol untuk Melambangkan sesuatu. melambangkan sesuatu. Oke, ada lagi? Pak, suatu kayak ya simbol juga tapi nilainya bisa berubah-ubah. Boleh, betul. Ada lagi? Sesuatu yang memiliki nilai, Pak. Sesuatu yang memiliki nilai. Oke, menarik. Jadi nanti begitu saya explore kayak gini, nanti kita ada keywordnya ya, ada kata kuncinya, sehingga kita mau merangkai dengan kalimat apa saja itu is okay, gak ada masalah. Yang penting keyword kita benar ya. Ya, kita nggak perlu menghafal narasi yang panjang-panjang, tapi keywordnya itu yang kita pegangi, kita pahami. Oke, ada lagi? Siapa yang bisa menarasikan atau menjelaskan apa itu keyword? Apa itu variabel? Ada? Oke. Kemarin sudah sempat kita mainkan ya dengan integer A sama dengan 1, B sama dengan 2C ya. Dimana C sama dengan A plus B gitu ya. Ya. A, B, C itulah yang kita kenal dengan nama variabel. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu variabel? Variabel ya variabel, Pak. Oke. Oke ya. Kalau Anda bayangkan ABC itu adalah sebuah loker. Oke. Masing-masing loker itu hanya cukup untuk menampung satu benda. Taruhlah di sini ada remote. Ya. Maka begitu loker A diisi, oke, maka status loker A apa? Statusnya Terisi, Pak. terisi. Sementara loker B dan C Masih kosong. kosong. Oke, sekarang sudah ada remote. Saya mau ganti dengan handphone loker A. Pertanyaan saya, bisakah handphone ini masuk? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak bisa, Bapak. Dikeluarkan Maka dulu, Pak. dikeluarkan dulu, baru ini Dimasukkan. dimasukkan. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sampai ada guyonan gini. Ayo, siapa yang bisa nebak bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas? Masih ingat guyonan ini?
Masih Pak. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Dibuka kulkasnya, dimasukkan gajahnya. Tuh. Bagi orang yang tidak cukup akalnya kan cuma bilang jangan guyon ta, masa gajah dimasukkan kulkas, gimana logikamu kan gitu. Padahal pertanyaannya kan bagaimana caranya. Ya caranya buka kulkas dulu, algoritma kan gitu ya Mas ya. Langkah-langkah ya, masih ingat ya. Iya, Pak. Jadi langkah-langkah ya dibuka kulkasnya, lalu dimasukkan gajahnya. Perkara masuk atau tidak urusan lain ya, apalagi kulkasnya kulkas gede ya, kulkasnya raksasa kan gitu ya. Oke. Pertanyaan yang sama akhirnya ditanya, sekarang bagaimana memasukkan sapi ke dalam kulkas? Buka pintunya, kasih keluar. Ayo ada yang ngomong, masih ingat pertanyaan ini? Siapa yang mau ngomong dulu? Ayo sebut namanya. Nama sebut siapa? Sauzan Pak. Sani, Pak. Ya, Sauzan. Ayo Sauzan, yang lain dengarkan. Satu. Dibuka pintu kulkasnya, Oke. keluarkan gajahnya, Ya. masukkan sapinya, tutup kulkas. Yes, betul. Kalau orang berpikiran lain lagi, langsung niru yang pertama, ya sudah tinggal buka kulkas ya, masukkan sapinya. Tapi kalau kita main logika tadi, kan ada isinya sudah tadi. Nah ini kita belajar variabel tuh sini. Saya yakin tuh yang bikin pertanyaan tuh orang yang ngerti algoritma. Lah beneran serius saya. Kalau Anda nanggapi sebelum belajar algoritma, oke, itu seakan guyonan biasa. Bener nggak? Tapi begitu Anda belajar logika, Anda belajar algoritma, Anda akan membenarkan, oh iya, ini penanya atau yang membuat soal ini cocok ini ngajar algoritma kayak gitu ya. Iya. Kalau orang hanya sekedar kopas, maska larinya, bagaimana masukkan sapi? Ya pasti, ya buka pintunya, masukkan sapinya. Ya salah. Karena sudah ada gajah di dalamnya. Buka kulkasnya, keluarkan gajahnya, masukkan sapinya. Ya, baru tutup lagi. Itulah variabel teman-teman. Jadi variabel adalah Ayo, variabel adalah boleh. Ya, Anda mendeskripsikan seperti halnya saya mencontohkan ya. Variabel itu adalah wadah untuk menampung satu data. Apa tadi? Wadah untuk menampung satu data. Udah keywordnya itu doang. Wadah nampung satu data. Sehingga kalau wadah itu sudah terisi data, A sudah terisi nilainya 1, ya, maka A sudah ada isinya. Bagaimana caranya agar 2 masuk menggantikan A? Ya, A-nya dikeluarin dulu, satunya dikeluarin dulu, terus logikanya kan gitu. Ya, tapi kita nggak belajar di algoritma itu dikeluarkan bahasa programnya kayak apa, enggak, langsung saat A tadi yang nilainya 1 langsung kita tutup, A sama dengan 2. Nanti kita coba ya, nilai A yang lama ditindes atau di replace menjadi nilai A yang baru. Paham di sini? Oke ya, apa keywordnya? Variabel 1, Wadah 2, Untuk menampung suatu data. 1 bukan suatu ya, 1 data. Wadah untuk nampung satu data. Jadi enak keyword kayak gitu tuh ya. Coba saya menyampaikan tadi A, B, C. Udah ada isinya belum A, B, C tadi? Belum. Tapi dia sudah berubah wadah, tinggal mau diisi berapa itu A, B, C-nya. Oke, lanjut ya. Paham ya di sini ya? Paham Bapak.